ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Gue juga bingung kalau kamu beneran hamil. Perasaan bule antara seneng tapi juga sedih. Astagfirullahaladzim, Fitri! Ya ampun, Fit, kamu kenapa, Fit? Abah, Umi, tolong Abah! Aku ngajak kamu join ke sini bukan untuk muji-muji Farel. Aku mau kamu bantuin aku untuk ngejatuhin Farel. Aku akan meninggalkan kamu sama Aldo. Dan aku akan pergi dari kehidupan kalian. Sorry ya, gue pamit lo telepon. Mulai hari ini, gue udah gak kerja lagi di Retro. Sama gue minta satu hal lagi, Al. Gue titip Moza ya. Gue tahu kalian saling membutuhkan. Tolong lindungi dan sayangi dia. Mas, kopi yang pelanggan di sana itu belum jadi-jadi ya, orang udah marah-marah. Aduh, mana sih Gugun nggak masuk lagi? Duh, saya jadi kewalahan nih. Fit, kamu bisa bantuin bikin kopi nggak? Bisa kok, biar aku bikinin ya. Al, gue boleh minta tolong nggak? Nanti kan Miska mau kontrol ke rumah sakit, tapi gue nggak bisa nemenin. Soalnya gue ada meeting mendadak sama Papi, sama copywriter juga. Ya udah, biar gue yang temenin dia deh. Kebetulan kerjaan gue udah kelar, Korel. Thanks ya, Al. Ya udah, gue berangkat dulu ya. Maaf, Pak. Ini kopinya. Maaf agak lama. Miska, saya mempunyai kabar bagus buat kamu. Sepertinya kamu tidak memerlukan radiasi lagi. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali buat kamu. Tapi ingat Miska, kamu harus rajin check up dan minum obat secara teratur ya. Yang bener, dokter. Alhamdulillah, Miska. Ini mukjizat dari Allah. Bener-bener kayak nggak ada gairah hidup. Rasanya kok kosong gini ya. Pak Farel, itu sesuai sama yang diminta oleh klien. Bagaimana menurut Pak Farel? Rel, Oh, gimana? Jadi konsep yang diminta sama klien belum ada ya? Rel, ini lo yang lagi kita bahas. Kok kamu malah nanya belum jadi? Iya, Pi, maaf, Pi. Kurang konsen. Akhirnya ya, perjuangan kamu melawan penyakit itu nggak sia-sia. Iya, Dok.
Tapi aku jadi inget Fitri. Kamu tahu kan, ini semua juga berkat dia. Kalau bukan karena pertolongan dari Fitri, belum tentu aku punya harapan hidup seperti sekarang, Dok. Tapi sekarang kita nggak tahu dia ada di mana. Aku suka sedih, Dok, kalau mikirin keadaan dia sekarang. Aku nggak percaya sama sekali kalau seorang Farel bisa percaya gitu aja kalau istrinya yang baik seperti Fitri melakukan pengkhianatan. Kamu juga nggak percaya kan, Dok? Tapi masalahnya, walaupun Farel nggak mau percaya hal itu, dia harus menghadapi itu semua. Maksudnya? Orang tuanya, Mas Bram, Mbak Maya, Oma, semuanya tuh percaya kalau foto itu benar. Dan mereka percaya kalau Fitri benar-benar selingkuh. Ini dilema buat Farel. Dia ingin membela istrinya mati-matian. Tapi dia nggak punya bukti. Dan dia juga nggak mengingkari kalau foto itu nyata, nggak direkayasa kan? Kamu bener juga, Dok. Tapi aku masih benar-benar berharap bisa melakukan sesuatu buat nolong Fitri. Emang sih, aku sama Farel pernah saling mencintai. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Waktu juga yang merubah semuanya ini, Dok. Dan aku gak bisa mengingkari kalau misalnya Fitri yang udah berbuat banyak demi hidup aku. Aku berhutang budi sama Fitri, Dok. Dan entah sampai kapan aku bisa membayar semua hutang aku ini. Fit, kamu tinggal di mana? Nanti malam aku antar pulang ya. Gak usah, saya bisa pulang sendiri kok, Pak. Kenapa sih? Itu aja malu-malu. Atau kamu takut ketahuan sama pacar kamu ya? Bentar ya, Mas. Saya mau bikin jus dulu. Fit, pacar kamu kerja di mana sih? Gantengan mana pacar kamu sama saya? Mas Eka bikin aku nggak tahan kerja di sini. Kok jadi kecantilan gitu sih? Kalau Farel tahu bisa ditonjok tuh orang. Kayaknya aku harus keluar dari sini deh. Tapi mau kerja di mana lagi? Masa Medar terus? Kan susah cari kerja. Ini semua gara-gara Devon. Aku mesti menyelesaikan semuanya sama Devon. Ada apa, Fit? Gak apa-apa. Saya mau izin ke wartel ya, Pak. Boleh. Lagian juga nggak mungkin aku macam-macam, Mai. Di kantor itu banyak mata-mata. Ada Papi, Aldo, Farel. Mereka pasti akan lapor kamu kalau aku selingkuh. Selingkuh? Atas nama cinta. Halo? Aldo, ini aku Fitri. Ya Allah, Fit. Kamu di mana sekarang? Kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik kok, Al. Aku sekarang masih di Jakarta. Al, sebenarnya aku pengen banget ketemu sama kamu. Aku pengen ngobrol sama kamu. Ya ampun, Fit. Aku juga pengen banget ketemu sama kamu. Tapi selama ini aku nggak tahu kamu di mana. Handphone kamu nggak pernah aktif. Handphone aku udah dijual untuk biaya rumah sakitnya Bule. Astagfirullah. Bule kenapa lagi, Fit? Bule sakit, tapi sekarang udah baikan kok. Aku juga kerjanya serabutan. Gimana kabarnya Farel? Farel sehat kan? Aku nggak bisa bilang dia nggak kenapa-napa, Fit. Dia sering melamun, bengong. Aku rasa dia juga nggak bisa pisah dari kamu. Setiap dia kerja dia nggak pernah konsen, Fit. Masa iya sampai kayak gitu? Iya, aku serius. Dan aku yakin, Fit. Dalam kasus ini semua bukan salah kamu dan bukan salah Farel. Ini salah kondisi, Fit.
Fit, bisa kita ketemu di Cozy Cafe deket Retro? Iya, El, aku mau. Aku kerja dulu ya. Pulang kerja aku baru ke sana. Makasih ya, El. Mas, Ada apa, Mai? emangnya kamu tuh sesibuk apa sih Mas di Retro? Kok setiap hari berangkatnya pagi, pulangnya selalu malam? Farel aja kayaknya nggak pernah sesibuk kamu tuh. Lagian kamu ngapain sih banding-bandingin aku sama adik kamu itu? Lo bukannya gitu Mas, kan aku cuma nanya. Soalnya Farel itu pernah bilang sama saya, setiap kali dia nyampe kantor, kamunya selalu belum ada. Emangnya kamu kemana? Kadang-kadang aku dari rumah itu langsung ke kantornya klien, Mai. Dan habis itu baru aku ke kantor, ke Retro. Emang kenapa sih? Kamu curigaan banget. Aku kerja di perusahaan keluarga aja kamu curiganya kayak gini. Gimana kalau aku kerja di tempat orang lain? Lagian juga nggak mungkin aku macam-macam, Mai. Di kantor itu banyak mata-mata. Ada Papi, Aldo, Farel. Mereka pasti akan lopor kamu kalau aku selingkuh. Selingkuh? Mas, dari tadi kan aku nggak nuduh kamu selingkuh. Aku cuma nanya, kamu tuh kemana aja setiap hari? Kenapa selalu berangkatnya pagi, pulangnya malam? Cuman itu kok. Udah, aku capek. Gimana suami bisa betah di rumah kalau setiap pulang kantor selalu disambut sama istri yang nyebelin kayak kamu gini? Fitri? Ya ampun, Fit. Aku nyaris nggak kenalin kamu loh. Kok pakai kerudung? Iya, El, aku takut ada orang-orang yang Devon yang kenalin aku. Aku takut dia jahatin aku lagi. Si Devon emang harus dikasih pelajaran, Fit. Dia udah ngerusak hidup kamu. Aku emang sulit maafin dia, El. Karena dia udah benar-benar ngancurin hidup aku. Tapi bukan itu aja, dia udah misahin aku sama Farel. Udah misahin aku sama keluarganya Farel. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku udah putusin aku harus balas dia. Aku ada di pihak kamu, Fit. Dan aku akan kasih tahu kamu gimana caranya untuk membalas perbuatan dia. Tapi untuk hal ini kita nggak sendirian, Fit. Ada seseorang yang membantu kita. Aku janji, Fit. Aku pasti akan bantu kamu sekuat tenaga aku. Kita nggak boleh nyerah sama tindakannya Devon. Kita nggak bisa mentolerir ketidakadilan yang kamu terima ini. Si bajingan Devon itu udah ngerusak hidup kamu demi egonya, Fit. Tapi kamu tahu kan keadaan aku sekarang gimana? Aku pasti nolongin kamu. Aku dukung kamu. Sekarang yang harus kita pikirin, gimana caranya untuk mengungkap kebenaran ini, Fit. Gimana kalau aku nelpon Devon dan aku bilang aku lagi sengsara banget? Terus aku terima aja tawarin dia. Menurut kamu gimana, Al? Jangan, Fit, jangan. Nanti dia malah curiga lagi sama ketertarikan kamu. Kita harus mendekati dia dengan cara yang gak dia duga, Fit. Saat ini kan dia pengen banget deket sama kamu. Gimana kalau kita membuat dia yakin kalau kamu sedang dalam masalah besar, Fit? Caranya? Nanti aku cari tahu jadwal kegiatan dia tiap harinya. Kebetulan teman aku ada yang kerja di kantor Devon.
Minum, Mas. Siapa tahu ini bisa menenangkan perasaan kamu. Makasih, Al. Al, cinta itu kayak pisau ya. Kalau kita nggak bisa hati-hati menggunakannya, harapan kita yang disakitinya. Miska, dari mana kamu? Tadi aku habis nganterin Nadine sekolah. Kamu udah makan siang belum? Kamu jangan kerja terus. Jangan sampai lupa makan. Nggak tahu lah, Miss. Akhir-akhir ini aku nggak pernah ngerasa lapar. Itu karena kamu banyak pikiran. Makanya perut lapar jadi nggak kerasa. Nanti tiba-tiba sakit aja. Bahaya kan? Ya udah. Kamu jangan nolak tawaran aku buat ngajak makan siang ya. Pak Farel, Bapak mau pergi ya? Saya cuma mau minta tantangan, Pak, untuk surat kontrak ini. Oke, Miss. Makasih ya, Pak. Oke, Miss. Waktu juga pasti bakal bisa ngapus semua luka kamu. Iya, kamu bener, Fit. Kenapa masih stres sih, Mas? Mas kan udah banyak pengalaman. Kenapa nggak jadi produser atau saudara aja? Belum mikir sampai ke situ sih. Tapi mau buat film apaan? Film setan? Bikin FTV aja dong, Mas. Modalnya nggak banyak kok. Apalagi kalau Mas jadi sutradaranya. Terus pemainnya keluarga Mas sendiri aja. Pasti lebih murah. Brilian. Kalau soal cerita sih aku ada. Aku bisa nulis skenario-nya sendiri. Kamu mau kan bantuin aku? Untuk Mas, apa aja? Oke deh. Mau kemana, Mas? Ini aku mau jual cincin, jam tangan, handphone, terus mobil Mercy yang di rumah. Soalnya kan nggak pernah dipakai. Perawatannya mahal, mending dijual jadi modal, terus kita usaha. Kamu mau ikut? Mas, sebenarnya Miska itu siapa sih? Kok kayaknya dia deket banget sama Farel? Dia itu mantan pacarnya Farel. Kenapa emang? Dia ada datang sini. Iya, tadi dia ada di ruangannya Farel waktu aku kesana. Setelah itu mereka pergi berdua, Mas. Halo? Al. Apa kabar lo? Iya. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Serius? Lo mau ngajak gua makan siang? Boleh. Di mana, Al? Oke. Gua kesana sekarang ya. Bang, Farel mana? Dia kan mestinya ikut meeting ini. Iya. Kalaupun Farel bisa ikut meeting, kayaknya dia nggak bisa konsen, Pi. Karena dia sekarang lagi mikirin masalahnya dia sama Fitri. Dan sekarang dia lagi makan siang sama Miska. Miska datang ke sini jemput dia untuk makan siang. Mungkin Miska datang kemari untuk menghibur dia supaya dia bisa melupakan masalahnya dia. Iya sih, Pi. Saya bisa mengerti. Tapi harusnya Farel tidak pergi dalam kondisi seperti ini, Pi. Di kantor lagi banyak kerjaan dan semuanya deadline. Kalau memang Miska mau menghibur Farel, harusnya itu bisa dilakukan setelah pulang dari kantor. Bukan jam kerja seperti ini. Iya kan, Pi?
lu masih ingat sama gue. Jadi ceritanya, lo lewat kantor gue, lo baru ingat sama gue? Iya ya, kayak nostalgia aja. Untung gue masih nyimpen nomor lo. Seneng kan kalau kita bisa ketemu sama teman lama? Bener banget, Al. Sekali-sekali, kita itu harus keluar dari rutinitas yang bikin kita itu capek. Iya. Kebayang nggak betapa capeknya jadi orang besar kayak bos-bos kayak gitu? Contohnya kayak bos gue, Pak Utama. Dia itu orangnya asik. Tapi gue sempat mikir, dengan rutinitas yang sebegitu banyaknya, pasti ngebosin banget ya. Terus, bos lu si Devon gimana? Asik nggak orangnya? Dia itu orang yang kaku. Dan dia itu benar-benar pemain. Tapi gue salut sama dia. Dia hebat ya. Masih muda, udah sesukses kayak begini. Moto dia itu, kerja keras, pesta lebih keras. Dia punya jadwal terencana banget. Nah, hari kerja dia selalu ada di kantor. Setelah tengah malam, dia ke pesta. Dia juga selalu pergi ke klub judi. Ya, sekitar jam 7 malam gitulah. Di klub apa? Royal Club. Lo tau kan, Al? Itu klub terbaik di sini. Biasanya habis judi, dia suka pergi ke pesta. Dan lo tahu, pulangnya pasti bawa cewek cantik. Kalau orang kayak dia suka datang ke acara amal nggak sih? Hah. Pak Devon itu nggak tahu gunanya amal. Dan dia itu nggak percaya yang namanya Tuhan. Dia cuma percaya sama dirinya sendiri. Dia pikir semua yang diraih selama ini itu hasil usahanya sendiri. Wah, sombong juga ya. Ya, itulah Pak Devon. Al, makan dong. Makanannya enak ya, Rel? Kok nggak dihabisin sih? Kamu tahu nggak, Miss? Kadang-kadang aku merasa di dunia ini nggak bisa terlepas dari rasa pengkhianatan. Kadang dari hati kecil aku ngerasa Fitri itu tidak berkhianat. Rasanya yang ngalamin ini cuman perasaan aku aja, Miss. Aku ngerti perasaan kamu gimana, Rel. Tapi aku juga yakin, waktu juga pasti bakal bisa ngapus semua luka kamu. Iya, kamu bener, Fit. Maksud aku, Rel, aku tuh sering merhatiin kamu akhir-akhir ini. Pikiran kamu tuh selalu kacau ya seharian. Kalau kamu kayak gini terus, gimana kamu bisa kerja dengan benar? Tante Moza jadi tantenya juga. Mau dong, mau. Aduh, kamu gimana sih? Orang ngomong bisik-bisik malah ngegas. Ah. Juga kamu ngomong apaan sih? Atas nama cinta. Apa, Man? Papa mau kamu ajak main sinetron. Iya. Gak salah kamu, Man. Aduh, Man. Tapi Mama nggak bisa acting. Tenang aja, Eyang. Nanti juga ajakin acting ya. Juga kan pernah main sinetron sama main iklan. Walaupun dikit. Tahu nih Mama, masa kalah masih Paul yang piyik. Mau dong ya bantuin aku. Soalnya kalau misal pakai artis beneran, bayarannya tinggi. Ini low budget, nggak ada budget, kan biar ngirit ya. Ah, nggak mau ah. Malu, Man. Emangnya Eyang nggak kepengen ngetop? Juga lagi. Udah tua begini mau ngetop. Wah, ntar lagi udah bau tanah, tahu nggak? Kalau kayak gini aja ngaku tua. Kalau ngeliat Tiara aja matanya melotot. Man! Ayo dong bantuin aku, gimana sih? Kalau kayak gini beneran kayak anak pungut deh gue. Kalau diomel-omelin nomor 1. Kalau minta tolong aja nggak dibantuin. Ayo dong please. Eyang,
Kasian tuh papa, bantuin dong. Ya udah deh. Tapi Man, awas ya. Jangan lama-lama. Capek nanti papa. Ya. Beneran nih Pak, asik. Pokoknya tenang aja. Besok pagi kita syutingnya. Jangan takut. Sutradara sama produser, pasti di take nomor 1. Gue demen dah. Dari tadi aku muter-muter Jakarta, tapi aku nggak tahu mau kemana, Al. Nggak tahu kenapa. Aku ngerasa kosong semenjak Vino pergi. Aku tahu, Mos. Pasti ini berat banget ngadepin ini semua buat kamu. Apalagi harus ngelupain dia. Tadinya aku mau pulang ke rumah, tapi aku takut. Kalau nanti aku pulang ke rumah, aku malah jadi inget sama masalahku. Makanya aku mau kesini, mau ketemu sama Finza. Seenggaknya kalau main sama dia, aku bisa ngelupain sedikit masalahku. Kapan aja. Kamu boleh kesini, Mos. Vinsa juga senang ketemu sama kamu. Sini Finzanya sama aku. Yap. Finza, lihat deh, Tante Moza bawa apa. Tante, mau mainan buat Finza. Jadi Tante lihat ada mainan ini, terus Tante langsung ingat sama Finza. Wah, makasih banyak ya, Mos. Kamu udah perhatian banget sama Vinsa. Ayo, Papa lihat dikit, Papa lihat dikit. Ada tamu. Hai Yoga, malam Mas. Malam, Mas. Enak. Kamu mau nggak? Kalau Tante Moza jadi tante kamu. Tante Moza jadi tantenya Yuga. Mau dong, mau. Aduh, kamu gimana sih? Orang ngomong bisik-bisik malah ngegas. Juga kamu ngomong apaan sih? Mas Norman, kalau ngomong hati-hati dong, Mas. Nggak enak sama Moza. Maaf. Maaf ya, Mas. Nggak apa-apa kok Mas. Tuh kan, Mozanya juga kenapa-napa. Kenapa lo yang belingsatan? Al. Udah sikat aja, Mbak. Nah, ayo. Apaan sih, Mas? Apa ya lo? Tak gue ngembat nih. Nah, gue ngembat ya. Cemen lo. Enak. Masuk, Fit. Tapi kita mau kemana, Al? Tunggu aja, Fit. Nanti juga kamu akan tahu. Wah, silakan. Ini untuk bayar sewanya. Ini kuncinya. Itu kamarnya. Silakan, Anda bisa pakai. Terima kasih. Ya, Fit. Fit, tunggu sebentar ya. Tapi ngapain sih kamu bawa aku ke rumah ini? Aku tahu apa yang kamu mau tanya, Fit. Aku minta maaf ya. Ini tempat tinggal buat kamu. Aku pasti jelasin ke kamu kenapa kamu harus tinggal di sini, Fit. Sekarang ini ada makanan buat kamu, persediaan untuk beberapa hari ya. Tapi buat apa aku tinggal di sini? Aku akan cerita sama kamu. Di sini ada baju buat kamu ya. Ini penting untuk menunjukkan status kamu sebagai orang miskin. Devon harus mikir kalau kamu benar-benar susah. Dan kamu, aku akan kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi kamu yakin rencana kamu ini akan berhasil? Hari, itu kan Fitri. Iya, Pak. Betul. Itu Fitri, Pak. Sekarang kamu turun. Kamu ikutin dia. Baik, Pak. Saya akan menangkapnya sekarang, Pak.
tegang banget nih. Tangan Mama sampai dingin. Tenang, Ma. Tenang. Itu. Udah hafal dialognya kan? Oke. Set clear. Semua udah siap ya? Jangan banyak yang berisik nih. Handphone dimatiin. Lu juga jangan longo-longo. Kalau kamu pijit-pijit. Oke? Kamera. Aksi. Hei, kamu ini istri macam apa sih? Hah? Kamu istri gak becus? Hah? Damar. Cut. Aduh, gimana sih? Kenapa gak digampar? Norman, kamu tuh kurang ajar amat sih. Masa Papa disuruh nampar Mama? Kenapa bawa orang tua? Aduh, profesional dong. Ini kan lagi kerja. Ini kan di lokasi. Gimana sih? Papa tuh harusnya marah banget sama Mama. Terus gak berdoa kali. Papok gitu. Kamu ini tega banget sih ya. Papa disuruh nampar Mama. Man, asal kamu tahu ya, seumur hidup, Papa tuh nggak mau nampar Mama. Aduh, kamu aja Papa tampar. Diceritain masalah rumah tangga lagi. Aduh, ini nggak bisa nih. Ceritanya kayak begitu di sini skenario-nya. Dasar anak kurang ajar. Kalau pilih cerita, yang benar dong. Suruh nampar. Man, kalau Papa tahu kamu nyuruh Papa nampar Mama, Papa nggak bakal mau bantu kamu. Ayo, Ma. Mau kemana? Jangan kabur dong. Aduh, ini lagi syuting. Aduh, bagaimana sih? Aduh, ini mahal nih, sewanya mahal. Rugi deh gue, rugi. Aduh, udah jual mobil, jual jam, cincin, handphone. Rugi nih. Sabar ya, Mas. Sabar. Sabar, rugi nih. Abang lo, Endong. Kamu tuh gimana sih? Jalan pakai mata dong. Saya Diam. Pokoknya gaji kamu sekarang saya potong ya. Saya benar-benar. Ya udah sekarang kamu beresin. Devon, kok kamu selalu kasar seperti itu? Orang sudah minta maaf. Maafin dong. Tuhan saja maha pemaaf, nah. Udah deh, Oma nggak usah ikut campur. Oma nggak usah mulai khotbahin saya. Ya, Oma juga tahu kan kalau saya ini nggak percaya sama Tuhan. Devon, seharusnya kamu bersyukur. Karena Tuhan, kamu punya seperti ini semua. Oh, no, Oma, no. Tuhan tuh nggak ikut campur sama sekali sama ini. Kita tuh yang merhatikan tugas kita sendiri. Kita yang bekerja sendiri. Semua kita sendiri yang melakukan. Jadi Tuhan itu nggak melakukan apa-apa. Oke, Oma? Ya Tuhan, buatlah dia mengerti. Dia berbuat seperti ini karena dia sudah tidak mempunyai orang tuanya. Dia tidak ada yang membimbingnya, ya Tuhan. Tunjukkanlah dia jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Hari, itu kan Fitri. Iya, Pak. Betul. Itu Fitri, Pak. Sekarang kamu turun. Kamu ikutin dia. Baik, Pak. Saya akan menangkapnya sekarang, Pak. Tunggu. Jangan sekarang. Ini jalan umum. Jadi lebih baik kamu ikutin dulu dia kemana. Cari tahu dia kemana. Uang saya nggak cukup, Bu. Ya udah berasnya nggak jadi ya. Kalau berasnya nggak jadi, uang saya cukup kan? Makasih ya.
Fitri tinggal di tempat kayak ginian? Fit, langkah awal kita berhasil. Tadi aku ngelihat orangnya Devon ngikutin kamu, terus mereka tahu tempat ini. Aku yakin rencana kita pasti berhasil. Apa? Kamu yakin? Saya ngikutin dia sampai rumahnya, Pak. Dia sekarang tinggal di rumah kumuh. Bahkan, ketika dia belanja di toko, Pak, dia nggak sanggup beli barang dengan harga yang murah. Karena kenapa, Pak? Uangnya nggak cukup. Keadaannya benar-benar sangat parah, Pak. Saya paham kondisinya. Tapi gimana dengan kondisi hati saya? Fitri. Pak, tenang. Bapak nggak usah khawatir. Apa yang Bapak inginkan, pasti semuanya terjadi, Pak. Percayakan semua sama Hardi, Pak. Kalau gitu, suruh Vira hubungin saya. Cuma Devon yang bisa bikin kamu hidup lebih baik. Devon. Jangan sebut-sebut nama bajingan itu lagi. Saya nggak suka. Atas nama cinta. Siapa? Berani-beraninya kamu kesini. Pergi. Pergi aku bilang. Wah, ternyata kamu sekarang hidupnya sengsara banget ya. Padahal kehidupan mewah tuh sudah menanti kamu loh, Gembel. Kamu mendingan keluar ya sekarang. Kamu nggak usah ikut-ikut campur urusan pribadi saya. Tenang dulu dong, Gembel. Aku juga pasti pergi kok dari sini. Biar gimana juga aku nggak betah berlama-lama di sini. Aku tuh kesini hanya ingin menawarkan sebuah tawaran sama kamu. Ngapain sih kamu nyanyain hidup seperti ini? Dan kamu juga sekarang nggak perlu lagi tuh masak masakan murahan seperti itu. Lihat nih apa yang aku bawa. Sebenarnya tuh kamu salah mengenai Devon. Dia tuh bener-bener mencintai kamu, Fit. Dia tuh sedih banget. Lihat kamu keluar dari warung kecil dan bawa belanjaan-belanjaan seadanya. Makanya dia tuh nyuruh aku ke sini bawa barang-barang ini untuk kamu. Dia tuh akan melakukan apa aja untuk kamu, Fit. Nih. Dan kamu terima uang ini ya. Saya mohon mendingan kamu keluar sekarang. Dan bawa aja barang-barang itu, saya nggak butuh. Bego banget sih kamu, Fit. Kamu tuh mikir dong, kehidupan kamu tuh udah nggak ada harapannya lagi. Lihat dong Farel sama keluarganya, kamu tuh udah dibuang, udah diabaikan. Dan sekarang, kamu tuh nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan kamu nanti. Cuma Devon yang bisa bikin kamu hidup lebih baik. Devon. Jangan sebut-sebut nama bajingan itu lagi. Saya nggak suka. Ayolah Fit, kamu jangan ngomong kayak gitu. Dia melakukan semua ini karena kamu tuh begitu berarti buat dia. Fit, kamu tuh udah miliki hatinya Devon, tau nggak? Sekarang gini aja deh, kamu pikir baik-baik dan besok kamu kasih keputusannya sama aku. Tolong kamu kasih keputusan yang bijaksana ya. Besok aku kembali lagi ya sayang. Aku yakin telepon tadi pagi itu yang Mas angkat di depan keluarga aku bukan dari Pak Wijaya, Mas. Kamu nggak percaya sama aku, Rel? Buat apa aku bohongin keluarga kamu? Saya Lucy, Bu. Iya, saya Maya.
boleh kasih saran nggak ya? Kayaknya rok kamu terlalu pendek deh. Aku terima aja semua ini. Karena mungkin ini udah takdir aku. Jadi maksud kamu? Aku setuju sama permintaan kamu. Tapi ada syaratnya.